Baik, izin Abang Kakak, perkenalkan nama saya Aryansyah Wijaya dengan NIM 0805 1182429008. Di sini ingin membuat video pengolahan tentang materi cara kerja sistem akustik dan viewfinder serta perancangan survei. Yang dimana pada pengolahan kali ini itu akan melakukan tracking mengelilingi sebuah pulau. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahannya, di sini saya akan sedikit reminder atau menjelaskan penjelasan tentang materi yang telah disampaikan oleh Abang Kakak. Yang pertama ini pengertian dari akustik sendiri. Akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium. Nah, keunggulan dari metode akustik ini itu sangat banyak. Yang pertama itu memiliki kecepatan yang tinggi, memiliki estimasi stok ikan secara langsung, dan kemudian memiliki akurasi yang tinggi dan dapat diperoleh dan didapatkan secara real time dan bersifat tidak merusak lingkungan, dan juga dapat digunakan dalam kondisi sulit yang sudah dijangkau lah, bisa dicek. Kemudian ruang lingkupnya ini ada 4. Yang pertama itu pada survei sumber daya hayati laut, kemudian budidaya perairan, penangkapan ikan, dan studi tingkah laku ikan itu sendiri. Nah, untuk prinsipnya ini itu akustik itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada time base, yang dimana itu membangkitkan listrik. Kemudian transmitter, yang dimana menghasilkan listrik, dan transducer itu akan menerima dan memantulkan echo ke dasar perairan, kemudian akan dipantulkan dan akan menuju ke receiver atau amplifier untuk menghasilkan data yang akurat, yang bagus. Itu akan didesain dan hasilnya akan muncul di display. Nah, untuk macam-macam akustik ini ada single beam, yang dimana memiliki satu pancaran, yang dimana ini digunakan biasanya untuk mengecek kedalaman. Kemudian dual beam, ini biasanya untuk melihat stok ikan dan juga kedalaman juga karena dia memiliki 2 pancaran gelombang. Kemudian split beam dan juga multi beam itu memiliki 4 pancaran sampai 6 pancaran, yang mana ini lebih canggih. Nah, pada praktikum kali ini, pada perancangan survei ini kita akan melakukan tracking, yang dimana tracking ini memiliki 4 macam pola. Yang pertama ada pola zigzag, kemudian lintasan paralel, kemudian ada lintasan seri, dan lintasan campuran. Untuk video pengolahan kali ini saya akan menggunakan lintasan zigzag. Pada kali ini menggunakan 3 software. Yang pertama itu ada software MapSearch, kemudian ada software ArcGIS, dan Excel. Untuk urutannya itu MapSearch, Excel, dan ArcGIS terakhir. Baiklah, kita langsung aja masuk ke MapSearch. Sebelum kita melakukan tracking, untuk pengaturan settingnya itu teman-teman harus perhatikan. Kemudian klik edit, kemudian preference. Nah, pada bagian position ini kita tentukan dulu, kita pilih yang lat atau lon HDD, dan kemudian datumnya itu WGS 84. Kemudian untuk routingnya itu pilih yang use direct routes, jangan pilih yang use auto route, nanti garsaknya itu akan menempel. Kemudian lagi ya, point, transfer, file, position, time, display. Mungkin itu aja yang mau kita atur ya. Nah, ini pada bagian unit sini kita pilih yang nautical, NN, KT, dan M, kira kita di lautan. Itu aja, kita klik OK. Kemudian kita angle aja, kita pilih yang zigzag ini. Sebelumnya kita pilih dulu pulaunya. Baiklah, jika sudah memilih pulaunya, sini saya pilih di Laut Jawa, tepatnya di Danau Toba. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tracking. Nah, untuk tracking tadi seperti yang saya jelaskan, memilih zigzag, secara zigzag. Nah, untuk jarak antara garis-garis itu harus konsisten, harus sama, sehingga kita buat 1,5 aja.
Mungkin videonya langsung aja ke garis titik akhir nanti karena terlalu lama. Jika selesai kita lakukan tracking, selanjutnya akan kita simpannya itu di file, kemudian save as. Teman-teman bebas mau simpan di mana. Untuk tipenya itu txt. Tracking. Terus kita save. Jika selesai kita cek filenya, kita drag ke Excel. Untuk di Excel ini kita rapikan, kita sisakan positionnya aja sama name, sisanya itu kita hapus. Baiklah, jika selesai kita blok bagian position ini untuk memisahkan longitude latitude-nya. Terus kita ke data, text to column, kemudian ini pilih fix width, next. Nah, ini yang akan kita pisahkan itu S sama E nya nih, S dan E. Kita next, kita pilih date dan ini kita jadiin YMD, finish. Untuk S dan E nya itu kita hapus. Selanjutnya kita ini latitude, dan ini longitude. Nah, kita buat rumus sama dengan minus 1 dikali position ini yang latitude. Ntar kita taruh ke bawah. Kalau udah, yang ini kita salin, ingin kita blok, terus klik kanan, pilih yang salin 1, 2, 3. Dia otomatis akan pindah, dan ini kita hapus. Selanjutnya yang bagian name ini kita namain stasiun aja. Kita klik dulu S1. Setelah rapi, kita save filenya, save as. Terserah mau save di mana, saya save download aja. Terus ininya txt, track akustik. Kita selesai, pergi ke ArcGIS. Kemudian kita ke data, kita pilih SHP Indo terlebih dahulu, karena kalau langsung major itu bakal berat. Tadi di bagian sini kita zoom terlebih dahulu, ini pulaunya. Terus kita ke file, kita data, pilih data exe. Kita pilih file yang udah kita download di Excel tadi. Di download. Kita add longitude, latitude, terus kita edit, pilih WGS 184. Baiklah, jika selesai, titiknya udah muncul, kita masukin ke SHP nya, kita zoom aja ya, ini merupakan titiknya yang sudah kita tracking di map source tadi. Selanjutnya kita akan gariskan dengan line. Kita pergi ke katalog, klik kanan, new, save file. Kemudian di sini kita pilih polyline dan kasih nama itu bebas, jalur tracking. Kemudian jangan lupa WGS nya pilih 1984. Kita klik OK, kemudian kita ke edit, start edit, pilih ini. Jika sudah start edit, kita ke feature, kemudian pilih jalur tracking dan pilih line.
Kita buat garis antara titik-titiknya. Jadi di sini kita pilih jalur yang zigzag dengan rasio tadi 1,5. Oke. Setelah itu kita save edit dan stop edit. Nah, di sini kita ke file, ke data, ada di base map. Kita pilih imagery agar tampilannya itu terlihat lebih HD. Kita tunggu aja karena agak lama. Sini kita tunggu. Oke, ini trackingnya udah selesai. Ini kita matikan aja. Terus ini bisa kita edit agar lebih tebal, warnanya mungkin warna kuning. Oke, ini merupakan hasil pengolahan setelah kita lakukan penitikan di MapSource, kemudian kita lakukan titik latitude-nya di Excel, kemudian kita konversikan ke ArcGIS untuk visualnya. Setelah ini kita akan langsung masuk ke layout. Baiklah, kita sudah melakukan penglayoutan di sini. Untuk pengolahannya sudah selesai, kita akan masuk ke kesimpulan apa yang sudah didapat setelah pengolahan. Baiklah, setelah kita melakukan pengolahan, yang pertama yang ini melakukan tracking uh, pada software MapSource, kemudian kita ambil data dari MapSource, kita letakkan dan kita rapikan di software Excel, yang dimana kita dapatkan nama stasiunnya dan juga titik koordinat, yang berupa longitude dan latitude di daerah Pulau Jawa yang sudah kita lakukan tracking di MapSource. Kemudian untuk visualnya kita konversikan ke ArcGIS, yang dimana tentunya trackingan ini perlu kita lakukan sebelum melakukan survei lapangan. Untuk nantinya sebelum ke lapangan kita harus menentukan terlebih dahulu titik mana saja yang mau kita lalui, dan pada saat di lapangan kita akan eksekusi dengan tracking yang sudah kita buat dengan beberapa pola, ya ini ada paralel, zigzag, seri, dan campuran. Nah, yang dimana kita menggunakan aplikasi akustik, ini menggunakan ECS Sonder, kita melakukan penelitian di suatu pulau dan sudah melakukan tracking. Nah, mengutip dari menurut McClellan,
Simmons pada tahun 1992. Untuk perencanaan survei itu meliputi yang pertama penentuan area geografis survei, kemudian perhitungan sumber daya yang dibutuhkan dan perhitungan waktu yang tersedia, dan juga melakukan penentuan panjang dan pola lintasan agar data yang diperoleh itu repetitif. Nah, dalam penelitian metode akustik ada faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam pengambilan data di lapangan. Nah, pembuatan jalur penelitian ini ditentukan beberapa pertimbangan, antara lain yang pertama biaya, kemudian lokasi penelitian, dan keberadaan sumber daya ikan serta waktu. Biaya ini mencakup pas survei kita nanti melakukan tracking yang tidak berkelok-kelok sehingga tidak memberikan pemborosan minyak pada kapal. Kemudian lokasi penelitian ini perlu kita lakukan untuk menjadi faktor keberhasilan ketika kita ingin men-tracking. Itu mungkin ada beberapa gangguan seperti bukit ataupun sedimen yang menumpuk sehingga akan menyulitkan kita pada saat trekking. Nah, kemudian ini keberadaan sumber ikan ini perlu kita ketahui juga dengan tujuan menggunakan alat sonder itu kan untuk melihat stok ikan secara langsung dan secara real time. Tentunya harus kita ketahui keberadaan sumber ikan. Dan yang keempat itu merupakan waktu yang harus kita perhatikan pada saat melakukan survei. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.